فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih membukakan hati kita untuk menjalankan ibadah yang diperintahkannya, menuntut ilmu. Semua itu karena hati kita masih dibukakan oleh Allah. Karena hati itu terserah Allah yang menggerak atau membolak-baliknya. Maka kita termasuk yang beruntung, hati kita masih dalam keimanan, ketakwaan dan keistiqomahan beribadah dan menuntut ilmu. Dan kita harus bersyukur atas itu semua. Mudah-mudahan ibadah dan ilmu yang kita kerjakan ini bisa menyelamatkan kita di dalam dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah ke junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, kita menyambung kajian kita, pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad, yaitu malam ini sampai pada maqalah ke-6. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu sadisah, maqalah yang ke-6. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Amin. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi. Beliau ini dalam sejarah, dalam riwayat disebutkan termasuk orang yang ke-6 masuk Islam. Karena ketika Nabi berdakwah menyiarkan agama Islam, Abdullah bin Mas'ud ini orang yang ke-6 masuk Islam. Itu tuh dalam sejarahnya. Nah, waktunya masuk Islam masih kurang lebih umur 13-14 tahun. Siapa? Yang berapa umur? Nah, tertuha sedikit lah. Ada yang 13. Mun madan umur 13 mau atau apa? Nah, kurang lebih seitulah. Kalau diukur-ukur sekarang ini sekolah kelas berapa? SMP lah. Nah, kurang lebihnya itu masuk Islam. Pas kira-kira kalau diukur sekarang ini umuran SMP atau sanawiyah MTS. Namun kita mulai lahir alhamdulillah Islam masih di sini. Mulai umur kurang lebih 13-14 tahun. Dan Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang paling halus, pendek awak. Kalau orang
Arab tuh kan kenal awak tinggi-tinggi. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini pendek. Tapi Sidin ini rajin membawakan sandal Nabi. Nah itu ya ke salah satu keistimewaannya. Sandal Nabi rajin dijagainya, dibawakannya. Bila Nabi sudah berlepas sandal, diikutnya, dijaganya itu sandal Nabi. Nah itu jadinya sama model kita ini tuh, ada ulama masuk ke masjid jagai sandal situ, atau diamankan lah paling kada sandal situ. Ini kada tekipai sebutin sandal situ di sana. Anak bulik hilang sandal situ kiki. Itu udah kita hal-hal kecil tuh nah kada memperhatikan itu. Ini Abdullah bin Mas'ud diperhatikannya. Kenapa? Walaupun kecil cuma menjaga sandal Nabi, mengikuti sandal Nabi, tapi sandal siapa dahulu? Sandal yang ke situ kemari dibawa beribadah, sandal yang ke situ kemari dibawa berdakwah. Luar biasa banyak berkahnya. Nah, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kayak itu juga ada diantaranya. Bila Sidin datang hancapan paling kada diandak ke pojokan supaya kada terhuruf dengan orang, kada terambil orang, kada tersepak orang. Tersepak hilang sandal Sidin. Aku aja berapa kali bulik masjid hilang sandal. Mau khutbah hari Jumat sandal bulik mana jauh sandal apa pian tadi, sandal biasa aja bang di situ. Nah lah ajar pengurus masjid kada tahu hilang sandal bulik, kada sekali dua hilang sandal. Tapi semalam terakhir hilang sandal bebulik seorang sandalnya di masjid sini juga bang, situ udah kita nih bulik sembahyang Isya hilang sandal, keliling di masjid tidak ya sudah kada bersandal boleh. Selang kada salah 2 hari timbul ada lagi sandalnya di situ. Nah, siapa malam ini makai tahu bebulik sorangannya. Nah ini Abdullah bin Mas'ud. Nah kisah dulu semua. Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islamnya gara-gara melihat satu mukjizat dari Nabi. Nah kita ini kadang-kadang tersentuh hati itu karena kehebatan, kadang-kadang adalah karena kehebatan yang kita lihat. Bila ada ulama itu kita lihat hebat, umpamanya bisa membaca masa depan, umpamanya toh, atau tahu tujuan kita datang kepada Sidin walaupun belum berkisah, tahu sudah berdahulu. Biasanya toh hati itu sudah lalu timbul jatuh cinta dengan Sidin. Karena apa? Karena kehebatan itu tadi. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini jatuh cinta dengan Nabi sehingga memeluk agama Islam karena melihat mukjizat Nabi. Jadi waktu itu Nabi dengan Abu Bakar dikejar oleh kaum kafir Quraisy, lalu bersembunyi. Nah, kebetulan ketika bersembunyi ini ada penggembala kambing. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini adalah penggembala kambing, membantu orang memelihara kambing. Karena haus Nabi dan Abu Bakar lalu berpadahlah dengan Abdullah bin Mas'ud, bolehlah minta susu kambing ini. Ajar Abdullah bin Mas'ud,
itu kambingnya masih muda, belum bisa menghasilkan susu lagi, belum wayahnya kawin. Ya, biasanya kalau sudah sampai wayah kawin kan hanya keluar susunya. Tapi karena ini Nabi, Abdullah bin Mas'ud belum tahu kalau itu Nabi. Ajar Nabi, diparah Nabi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diparah sidin susu kambing tadi. Keluar susunya. Kagumlah Abdullah bin Mas'ud. Oh, hebatnya. Harusnya menurut ilmu, menurut akal dan kebiasaan kadang mungkin ada banyak susunya. Dibaca Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kagum Abdullah bin Mas'ud. Hebatnya bacaannya itu bisa mengeluarkan banyu susu kambing. Nah, itu diantara kekaguman Abdullah bin Mas'ud. Nah, sampai masuk Islam lalu mengawal Nabi terus ke situ kemari berdakwah. Nah, di sini dikutip perkataan beliau, perkataan Abdullah bin Mas'ud. Ujar sidin, kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang terporoti, ai ma'khudin qalilan bin ni'mati, yaitu yang diambil sedikit demi sedikit. Yang terporot itu maksudnya diambil sedikit demi sedikit dengan kenikmatan, bi'iksariha alaih, yaitu dengan diberikannya nikmat itu kepadanya. Kenanya dijelaskan aja deh, pengundangan aja dulu. Jadi pertama, ajar Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang sedikit demi sedikit diambil kenikmatannya lewat apa? Lewat nikmat yang diberi kepadanya. Itu satu. Yang kedua, wakam min maftunin, dan berapa banyak orang yang terfitnah, ay mumtahinin bil bala'i bis sana'i, yakni diuji dengan satu cobaan. Cobaannya ini bisana'i, yaitu dengan pujian. Ai bikasrati sana'in nasi alaih, yaitu dengan banyak dipuji oleh manusia. Berapa banyak orang yang terfitnah gara-gara dicoba, diuji dengan pujian. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kam min maghrurin, dan berapa banyak orang yang tertipu, ay mutmainin qalbuhu fid dunya wa ghafilin 'anil akhirati, yakni orang yang merasa tenang hatinya di dunia dan lalai dengan akhirat, bisatri, yaitu dengan disembunyikan, ai bisatrillahi uyubahu alaih, yaitu disembunyikan oleh Allah aib-aib atas dirinya. Ini tiga ya pesannya. Kemudian kita jelaskan. Yang pertama tadi kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang terporoti atau sedikit demi sedikit hilang nikmatnya gara-gara diberi nikmat. Nah, ini sebenarnya tinggi, bahasanya nih tinggi. Gara-gara diberi nikmat hilang nikmat. Ayo, kaulah mahamnya. Gara-gara diberi nikmat hilang nikmat. Ini tinggi, ini bahasa ilmunya nih. Maksudnya gini, diberi nikmat oleh Allah, nikmat dunia, tapi kenikmatan akhirat hilang. Maka itu tuh, kenikmatan dunia diberi, sugih diberi, rezeki dilancarkan,
Hendak apa aja di dunia ada, nukar mobil model apa kawa, bolah rumah kayak apa aja bisa, tanah nukar di mana-mana, ada terus nikmat. Tapi nikmat yang sekian banyak itu sedikit demi sedikit menghilangkan nikmat yang lain, yaitu nikmat ibadah kepada Allah. Nah itu maksudnya, gara-gara kesesibukan hidup, sibuk mengurus gawian nih, karena gawian nih penghasilannya banyak, disibuk kada ingat lagi ibadah, kada tegawi lagi sembahyang, kada lagi mengaji. Waktu belum tapi sibuk sembahyang 5 waktu, kemudian ditambahnya lagi ada sholat sunatnya, kena pulang habis sembahyang mengaji. Waktu belum tapi sibuk, waktu belum sugih benar, pas diberi sugih oleh Allah otomatis bersibuk nih. Yang tadi sembahyang wajib, sembahyang sunat, mengaji berkurang, atau kada berkurang tapi kenikmatan ibadahnya yang berkurang. Kenapa? Karena ketika ia beribadah pikirannya ke gawian, kehauran tadi itu. Hitungannya banyak banget. Sembahyang lain sampai sembahyang ya kada hilang sembahyangnya, tapi nikmat sembahyangnya yang hilang. Nah ini banyak orang yang terporoti seperti itu. Berapa banyak, ujar Abdullah bin Mas'ud, karena memang fakta itu terbukti. Berarti mulai zaman dahulu, kada sekarang kita ini aja zaman sudah modern. Zaman Abdullah bin Mas'ud, zaman Nabi dahulu sudah kayak itu, sudah watak kita manusia berapa banyak. Tapi bila ada, walaupun banyak nikmat diberi Allah, tetap merasa nikmat beribadah kepada Allah. Nah ini hebat, hebat. Pahamlah yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, wa kam min maftunin, berapa banyak orang yang terfitnah, ay mumtahinin bil bala'i bisana'i, yakni diuji dengan satu cobaan, yang mana cobaannya ini adalah pujian, sanjungan dari manusia. Terfitnah itu dikiranya Pak, dikiranya pujian manusia itu bagus, padahal kada aslinya tadi. Dikiranya sanjungan pujian manusia itu bagus gesaninya, padahal kada. Justru dengan pujian sanjungan orang itu bisa menghilangkan pahala ibadah yang sudah kita kerjakan. Justru itu berharga. Tadi kita sudah menolong orang, lalu dipuji orang, terima kasihlah, baik benar. Gara-gara dipuji nih gitu, lalu merasa ada rasa nih di dalam hati, akhirnya Pak hilang pahala menolongnya tadi. Dalam hati, ini ulun memang baik dalam hati dah. Nyata pian pamih aja dalam hati itu sudah. Nah itu gara-gara pujian. Terfitnah itu. Fitnah itu kan melihat sesuatu baik padahal tidak baik, itu fitnah.
Ada orang umpamanya pengumuman sumbangan di masjid, haji anu menyumbang ke masjid 200.000. Padahal ada orang tuh, nah, ya, pokoknya 200.000. Mbah itu pulang amang si anu 250. Oh, mengekek banyak udah masih dalam hati, maka bercatat bukurinana. Mbah itu bang haji anu 500.000. Oh, pada cakat aja duduk ini 500 sambat orang ngaran. Limbah itu ada lagi hamba Allah 1 juta. Jadi menggawe lain orang nang itu jarang menyumbang tuh ditulis cukup hamba Allah, karena tahu lah hamba Allah tuh aku. Oh, sama aja juga badah gara-gara nang itu tuh lalu hilang pahalanya. Hendak iya tadi Pak, pokoknya bila sudah muncul pujian tuh justru kadang-kadang itu yang bisa menghabiskan amal ibadah kita. Jadi sedang aja berana dipuji orang tuh, makanya kayak minggu kemarin tuh bila dipuji orang dalam hati itu istighfar, astagfirullahaladzim, walaupun di mulut kita diucapkan terima kasih. Nah gitu aja bila dipuji orang terima kasih, tapi dalam hati astagfirullah. Supaya apa tujuannya istighfar dari dalam hati? Supaya pahala kebaikan kita tuh kada hilang, kada sia-sia. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, wa kam min maghrurin, berapa banyak orang yang tertipu, ai mutmainin qalbuhu fid dunya wa ghafilin 'anil akhirati. Yakni merasa tenang hatinya di dunia dan lalai dengan akhiratnya. Tertipunya kenapa? Di dunia tadi hatinya rasa tenang-tenang aja, tapi dua akhirat kada ingat. Gara-garanya apa? Bisatri alaih, yaitu Allah menutup aibnya ketika di dunia, padahal perbuatannya di dunia itu salah aslinya. Sembahyang kada, bulan puasa kada puasa, sembahyang kada, bulan puasa kada puasa, ibadah yang diperintah oleh Allah kada digawi, tapi inya fokus begawi, fokus aja nih begawi, dapat rezeki lancar. Kemudian awaknya sehat terus kada biasa garing, inya merasa bagus sudah hidupku, bagus sudah. Buktinya apa bagus? Allah memberi rezeki 20 lancar, awakku sehat terusnya, ini disehatkan terusnya oleh Allah. Tertipu. Kenapa? Allah yang menutupinya, aib-aibnya yang lain ke Allah menutupi. Padahal aslinya jika dibongkar oleh Allah banyak tuh keburukannya. Dan yang menyangka tadi dikiranya oh bagusan sudah hidup. Lalu apa? Dengan akhirat kada ingat lagi juga sudah. Nah ini orangnya tertipu. Banyak juga yang kayak itu tuh. Bahkan kita yang beribadah pun kadang-kadang bisa membenarkan itu. Kita bisa juga tuh umpat-umpat. Nah lah ya, nyamannya hidupnya tuh kenapa Allah tuh menyamankan hidupnya, padahal ini tuh sembahyang kada, puasa kada, ibadah kada. Aku yang sembahyang, aku yang puasa, aku yang beribadah, uyuh benar hidup. Orang yang tadi tuh yang model nyaman tuh tertipu sudah. Nah kita ini model hendak tumpat juga tertipu.
Nah modelnya terlalu ada dah pikiran model hendak umpat tertipu. Nah itu bahaya, banyak orang seperti itu. Lagi aku zaman mengayuh bahari ujarnya nih, sembahyang kada biasa aku mengayuh bahari, puasa kada pernah mangkat kayu gawian. Waku rezekiku lancar banget, nyaman hidup, nyaman jadinya hidup. Ini hampir sudah aku jar ke masjid ya lagi sembahyang, tapi ya gawian rasa uyuh benar hidup. Nah itu tertipu sudah kan gitu tuh kan. Padahal kan hakikat yang sebenarnya justru dengan ibadah itu kan akan nyaman hidup di akhirat. Jadi jangan tertipu yang nyaman di dunianya ini. Kadang mesti kenyamanan di dunia ini, tapi di akhirat belum tentu nyaman. Jadi jangan tertipu itu. Nah, kira-kira 3 itu pesan malam hari ini. Nah, aku berharap di antara yang hadir ini suatu saat itu bisa membaca doa munajat ini. Sambil dilancari bergantian gitu nah. Membaca wiridnya sama-sama, membaca doanya kena bergantian. Minggu ini kena siapa, minggu Dudi siapa, supaya bisa Dudi hari itu supaya bisa lah sambil disiapkan. Kada usah supan pak, kada usah sama-sama. Yang penting tajwid makhrajul hurufnya pas. Dan kadang mesti harus lanjut karena di rumah santai aja, lain di masjid. Di masjid tuh karena waktunya kita habis maghrib pendek, makanya harus lanjut memang. Tapi amun memang sudah lancar di sini tidak lanjut apa-apa juga. Tapi karena kena awal-awal umpamanya slow ya, yang penting bacaannya pas, kenalah wilayah mulai habis hari raya gitu. Nah, coba tes siapa nak? Ayo siapa dulu? Terus itu gugup duluan. Nang ganal aja dulu aja ya. Yang ganal aja dulu lah. Nah, berarti ulun kurang aja makan aja supaya kada ganal. Nang ganal dulu. Belajar. Tapi mun kada bisa jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Nah, memang bujur bisa ya, yang bujur bisa. Nah, kira-kira itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita masih ada 1 minggu lagi. Malam Sabtu yang akan datang insyaallah kita masih pengajian. Nah, kenapa? Karena malam Sabtu depannya kita hari raya, ada salah tuh. Ya lelah hari raya lah. Nah, habis hari rayanya lagi hanya pengajian. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Mudah-mudahan selalu istiqomah melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin,
على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعثنا الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صل على المسلمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكف أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا لنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا